Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 5 tema 6 panas dan perpindahannya. Subtema 2 perpindahan kalor di sekitar kita pembelajaran 5. Coba kalian perhatikan gambar ini. Nah, di sini ada api unggun beserta anak-anak yang mengelilinginya. Api unggun ketika dipanaskan lalu kita dekat dengan api unggun tersebut, maka kita akan merasakan panas. Nah, panas yang kita rasakan itu termasuk radiasi atau perpindahan panas tanpa perantara, disebut radiasi. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, perpindahan kalor secara radiasi. Di sini ada penjelasannya. Kalau di buku kalian ini ada pada halaman 118 sampai 119. Kalian bisa membacanya sendiri. Pada bacaan ini dijelaskan kenapa api unggun yang dinyalakan itu bisa membuat tangan kita menjadi panas. Pada bacaan tersebut dapat kita simpulkan bahwa banyak sekali di sekeliling kita yang perpindahan kalornya secara radiasi. Misalnya ketika matahari menyinari kita, lalu benda-benda berwarna hitam lebih banyak menyerap kalor dan memantulkan sebagian kalor. Kurang lebih seperti itu dari bacaan ini ya teman-teman. Lalu pada halaman 119, di sini kita disuruh mencari hal-hal penting dari bacaan. Pada bacaan tadi ada 3 paragraf. Nah, kita cari, saya akan memperbesar seperti ini ya teman-teman. Pada paragraf 1 yang hal-hal pentingnya adalah nih. Kalian bisa menulis semuanya atau mungkin kalian cukup ambil salah satu juga tidak apa-apa. Lalu paragraf 2 seperti ini. Tapi ketika kalian tulis semua itu lebih baik. Selanjutnya paragraf ketiga. Lalu, buatlah sebuah diagram yang menjelaskan isi bacaan di setiap paragraf seperti yang telah dicontohkan pada pembelajaran kedua. Tentukanlah pokok pikiran dari setiap paragraf dalam bacaan. Buatlah garis dari judul bacaan yang mewakili pokok pikiran dari bacaan ke arah pokok pikiran dari masing-masing paragraf. Nah, apa sih itu pokok pikiran? Ada yang tahu? Pokok pikiran adalah ide pokok yang mendasari suatu tulisan atau paragraf. Ide pokok bisa tercantum di satu kalimat, tetapi mungkin juga 2 atau lebih kalimat. Nah, saya akan membuat diagram seperti ini. Yang tengah saya tulisi perpindahan kalor secara radiasi. Ingat, secara radiasi itu tanpa perantara ya. Nah, apa saja sih pokok pikiran pada paragraf 1, 2, 3? Kalor dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi dan konveksi, namun secara radiasi. Yang kedua, memakai baju hitam di siang hari terasa panas karena warna hitam menyerap panas. Yang ketiga, saat berada di dekat api unggun, panas berpindah tanpa zat perantara. Lalu, radiasi adalah perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara. Memakai baju hitam di malam hari terasa dingin karena baju menyerap panas tubuh. Yang terakhir, kalor dari matahari merambat ke bumi tanpa perantara. Apa yang dimaksud dengan perpindahan panas secara radiasi? Nah,
Perpindahan panas secara radiasi adalah proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara. Apakah perbedaan utama perpindahan panas secara radiasi dan perpindahan panas secara konveksi? Nah, perpindahan panas secara radiasi itu tidak memerlukan zat perantara, sedangkan perpindahan panas secara konveksi itu memerlukan zat perantara. Apakah perbedaan utama perpindahan panas secara radiasi dengan perpindahan panas secara konduksi? Bedanya adalah perpindahan panas secara radiasi tidak memerlukan zat perantara, sedangkan konduksi memerlukan zat perantara berupa logam. Kurang lebih seperti itu. Jelaskan paling sedikit 3 contoh perpindahan panas secara radiasi yang kamu ketahui. Yang api unggun, panas dari api kompor, dan panas matahari. Lalu tuliskan pemahamanmu tentang isi bacaan dalam tulisan satu paragraf. Gunakan kalimat lengkap dan kata-kata baku. Kalor dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat perantara. Proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara dinamakan radiasi. Contoh peristiwa radiasi adalah ketika dekat api unggun. Panas dari api unggun berpindah secara radiasi. Warna hitam merupakan penyerap kalor radiasi paling baik. Nah, di sini ada percobaan. Ingat ya teman-teman, saya sangat menghimbau untuk teman-teman ketika melakukan percobaan harus didampingi orang tua atau orang dewasa. Alat dan bahannya, 1 batang lilin, korek api, dan penggaris. Nah, kalian bisa melakukannya di rumah ya. Kalian rasakan. Kalian nyalakan lilinnya, lalu kalian rasakan apa yang terjadi ketika kalian jaraknya 2 cm dari api. Lalu kalian jaraknya 4 cm dari api dan 8 cm dari api. Silahkan kalian melakukan percobaan. Ingat, harus didampingi dengan orang dewasa. Setelah kalian melakukan percobaan, maka jawablah pertanyaan berikut ini. Apa yang kamu rasakan ketika kamu mendekat tangan ke nyala api pada jarak 2 cm? Yang dirasakan agak panas ya. Ketika 4 cm juga sedikit hangat. Lalu, apa yang kamu rasakan ketika 8 cm? Hangatnya tidak begitu terasa. Makin jauh jaraknya itu makin tidak terasa, teman-teman. Bagaimana panas dari nyala api bisa kamu rasakan? Karena ada proses perpindahan kalor bernama radiasi. Perpindahan panas tanpa zat perantara. Lalu, apakah nama perpindahan panas yang terjadi pada percobaan di atas namanya percobaan radiasi? Sebutkan 3 contoh perpindahan panas lain secara radiasi yang terjadi di sekitar kita. Nah, saya sudah menyebutkan 4 ya teman-teman. Kalian bisa memilih 3 di antaranya. Ingat, memilih 3 di antaranya. Tidak boleh ditulis semuanya ya. Api unggun, sinar matahari, api dari lilin, api dari kompor, kurang lebih seperti itu. Ingat, cukup tulis 3 saja. Lalu, apa kesimpulan dari bacaan yang kamu lakukan? Nah, dari percobaan yang saya lakukan, kalor dapat merambat ke tempat lain tanpa memakai perantara. Perpindahan kalor tersebut dinamakan perpindahan kalor secara radiasi.
Semakin jauh jarak dari sumber kalor, maka efek atau akibat dari kalor tersebut semakin dikit. Jadi makin jauh jaraknya makin tidak terasa panasnya. Kurang lebih seperti itu. Andai saja matahari itu di atas kepala kita, mungkin rasanya akan panas sekali ya. Lalu pada halaman 124. Nah, ayo berlatih. Di sini kalian disuruh memilih salah satu tarian, gerak tari yang paling kalian sukai di daerah kalian. Kalian peragakan dengan teman-teman kalian ya. Selamat melakukan gerakan tari. Di sini saya ingin memberi video tentang meragakan tari, tapi saya sedikit bingung karena kalian dari daerah yang berbeda. Saya yakin kalian juga memiliki tarian yang berbeda. Maka dari itu kalian silahkan memilih sendiri tarian yang ingin kalian tampilkan. Kesimpulan tadi kita sudah belajar apa saja. Yang pertama, menuliskan pemahamannya tentang isi bacaan dan menyajikan hasil kesimpulan isi teks penjelasan. Yang kedua, mengisi laporan percobaan dan membuat laporan percobaan tentang perpindahan panas secara radiasi. Yang terakhir, berlatih untuk mengembangkan gerakan pola tari kreasi daerah masing-masing. Ketika teman-teman ada saran atau masih kurang paham, silahkan tulis di komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.